Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igor Teenager dengan NIM 2210851019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, di mana untuk penelitian saya sendiri itu berjudul Diplomasi Digital Amerika Serikat melalui Instagram @Amerika di Indonesia, di mana untuk dosen pembimbing saya itu yang pertama ada Ibu Dr. Sofia Trisni, SIPMA Inrel, dan dosen pembimbing dua itu ada Ibu Anita Afriani Sinulingga, SIP MSI. Baik, untuk pembahasan pada bab satu, saya akan mulai dengan latar belakang kenapa saya mengambil topik ini. Amerika Serikat merupakan pelapor dalam pelaksanaan diplomasi digital, tujuannya untuk memperkenal memperbaiki persepsi publik di beberapa negara Islam di dunia termasuk di Indonesia melalui strategi diplomasi digitalnya. Amerika merupakan realisasi dari diplomasi digital Amerika Serikat di Indonesia, yang merupakan pusat kebudayaan dan informasi mengenai Amerika Serikat di Indonesia. Setelah peristiwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik Israel dan Palestina, masyarakat Indonesia merespon dengan aksi protes dan boikot produk Amerika yang menyebabkan penurunan pembelian sebesar 53% pada 2024, termasuk kerugian pada salah satu perusahaan milik Amerika Serikat yaitu KFC hingga 557 miliar rupiah. Di tengah penurunan citra ini, Amerika Serikat memanfaatkan Instagram @Amerika sebagai alat diplomasi digital dengan intensitas lebih dari 60 unggahan per bulan, mendukung pelaksanaan 10.000 program yang diikuti lebih dari 2 juta peserta, serta menyediakan informasi studi ke Amerika Serikat yang berkontribusi pada peningkatan pertukaran pelajar Indonesia melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Minimnya kajian akademik yang secara spesifik membahas diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram membuat penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah dalam studi hubungan internasional. Rumusan masalah. Sebagai aktor utama diplomasi digital, Amerika Serikat memanfaatkan Instagram @Amerika untuk membangun citra positifnya di kalangan masyarakat Indonesia pasca dukungannya terhadap Israel dalam konflik Palestina dan Israel. Respon negatif masyarakat Indonesia terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel memicu aksi protes dan boikot produk Amerika pada tahun 2023 yang berdampak pada penurunan pembelian sebesar 53% pada 2024. Di tengah penurunan citra tersebut, Amerika Serikat memanfaatkan Instagram @Amerika sebagai diplomasi digital melalui lebih dari 60 unggahan per bulan dan ribuan program yang berkontribusi pada peningkatan pertukaran pelajar dan minat studi ke Amerika Serikat. Pertanyaan penelitian, bagaimana diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram @Amerika di Indonesia? Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram @Amerika di Indonesia. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, ada manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademis. Penelitian ini berpotensi memperkaya wawasan mahasiswa hubungan internasional dan berfungsi sebagai rujukan untuk studi lanjutan, terutama yang berfokus pada analisis upaya diplomasi digital melalui platform Instagram. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengambilan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan diplomasi digital, terutama melalui Instagram, dan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai sejauh mana strategi diplomasi digitalnya melalui Instagram Amerika di Indonesia. Studi pustaka berikut ada 5 acuan yang saya digunakan dan dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, kerangka konseptual yang saya gunakan itu dari Ilan Manor dan Elad Segev tahun 2016 mengenai diplomasi digital, di mana mereka menjelaskan bahwasannya diplomasi digital merupakan bentuk dari penggunaan platform media sosial yang semakin pesat perkembangannya oleh negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, sekaligus mengolah citra dan reputasi nasional. Konsep diplomasi digital oleh Manor dan Elad Segev menjelaskan aktivitas diplomasi digital dalam 8 tahapan upaya diplomasi digital menurut mereka. Berikut 8 komponen dari diplomasi digital Ilan Manor dan juga Elad Segaf. Yang pertama itu ada practice new public diplomacy, yang mana akan dilihat identifikasi konten informatif dan mengajak audiens berdialog, penggunaan kalimat call to action di caption.
Yang kedua, engagement and listening, analisis tren konten dan partisipasi pengikut dari jumlah likes dan komen. Yang ketiga, selfie diplomacy, analisis tema visual dan narasi, bisa berupa diversity, demokrasi, dan juga prosperity. Yang keempat, online Q&A session, pembentukan ruang diskusi, dialog, dan juga webinar. Yang kelima, frame the nation, penekanan nilai Amerika Serikat, keberagaman, inklusivitas, dan juga budaya. Yang keenam, overcome limitation of traditional diplomacy, kolaborasi konten. Bisa dilihat pada penggunaan mention, tag, dan juga repost. Yang ketujuh, collaboration and network approaches. Melihat kolaborasi dengan aktor non-negara dalam forum digital. Yang ke-8, consular aid. Keberadaan konten informatif terkait visa, beasiswa pertukaran, dan juga bantuan warga. Metode penelitian, jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, batasan penelitian pasca invasi Israel ke Palestina pada tahun 2023, sehingga konten yang akan dianalisis itu dari bulan November tahun 2023 sampai bulan Januari tahun 2024. Unit analisis diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram @Amerika, unit eksplanasi persepsi masyarakat Indonesia terhadap citra Amerika Serikat pasca invasi Israel ke Palestina, level analisis negara, teknik pengumpulan data, teknik data crawling, dan pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Teknik analisis data, yang pertama itu ada reduksi data. Proses ini melibatkan aktivitas memilih dan memilah data sehingga dapat disederhanakan sebagai inti dari data atau data crawling. Dua, penyajian data, proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual diplomasi digital dengan menggunakan metode ASIAL coding sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Proses analisis salah dilakukan terhadap data di mana data yang diperoleh dari proses sebelumnya ditarik dalam sebuah kesimpulan. Sistematika penulisan. Bab satu pendahuluan, bab 2 kepentingan dan citra Amerika Serikat di Indonesia, bab 3 diplomasi Amerika Serikat dalam memperbaiki citra di Indonesia, yang ke bab 4 analisis diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram @Amerika di Indonesia, bab 5 penutup. Bab 2, kepentingan dan citra Amerika Serikat di Indonesia. Menurunnya citra Amerika Serikat di Indonesia dipicu oleh dukungannya terhadap Israel dan konflik Palestina yang memicu sentimen negatif di masyarakat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sentimen ini terlihat melalui demonstrasi di Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 2023 serta gerakan boikot produk yang menyebabkan penurunan pembelian hingga 53% pada 2024 dan berdampak pada penutupan sejumlah gerai seperti KFC. Bab ini menemukan bahwa meskipun hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah berkembang hingga menjadi comprehensive strategic partnership, dan Indonesia memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat, persepsi publik Indonesia terhadap Amerika Serikat tetap fluktuatif dan dipengaruhi kebijakan luar negeri, sehingga mendorong Amerika Serikat memperbaiki citranya melalui strategi diplomasi publik dan diplomasi digital. Selanjutnya, ini merupakan pembahasan di setiap subbabnya. Meskipun muncul sentimen negatif di masyarakat Indonesia, Indonesia tetap memiliki posisi strategis bagi Amerika Serikat karena hubungan bilateral kedua negara telah berkembang dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, dan juga keamanan. Pada tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat mencapai sekitar 38,27 miliar US dollar. Sementara pada tahun 2023, hubungan kedua negara ditingkatkan menjadi comprehensive strategic partnership yang menunjukkan pentingnya Indonesia bagi kepentingan AS di kawasan Indo-Pasifik. Dan juga Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan total 271 juta jiwa atau 80% dari penduduk Indonesia beragama Islam dan juga memiliki nilai kesamaan sebagai negara demokrasi. Selanjutnya, walaupun demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap Amerika Serikat cenderung fluktuatif dan sering dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebagai contoh, setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, persepsi negatif masyarakat Indonesia meningkat hingga sekitar 83%, sementara persepsi positif mengalami penurunan signifikan. Pola serupa kembali terlihat dalam konteks konflik Palestina dan Israel yang memicu kritik
publik terhadap kebijakan Amerika Serikat, survei menunjukkan bahwa sekitar 75,7 responden menilai peran Amerika Serikat dalam konflik Palestina dan Israel secara negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa citra negara sangat mempengaruhi hubungan internasional dan kepentingan strategis, sehingga Amerika Serikat perlu mengelola persepsi publik melalui berbagai strategis diplomasi, termasuk diplomasi digital melalui media sosial. Bab 3 menjelaskan terkait diplomasi Amerika Serikat dalam memperbaiki citra di Indonesia. Menurunnya citra Amerika Serikat di Indonesia mendorong pemerintah Amerika Serikat mencari cara yang lebih efektif untuk menjangkau dan mempengaruhi persepsi publik secara langsung. Selain melalui kerjasama bilateral, diplomasi publik, dan program pertukaran pendidikan, Amerika Serikat juga mulai menekankan penggunaan diplomasi digital sebagai strategi komunikasi yang lebih luas dan interaktif. Pemanfaatan media sosial memungkinkan pemerintah Amerika Serikat berkomunikasi langsung dengan masyarakat Indonesia, salah satunya melalui akun Instagram @Amerika yang memiliki sekitar 88,3 ribu pengikut. Bab ini menemukan bahwa diplomasi digital melalui media sosial khususnya Instagram @Amerika menjadi instrumen penting bagi kedutaan besar Amerika Serikat untuk menjangkau masyarakat Indonesia dan membangun citra positif Amerika Serikat. Berikut ada beberapa temuan yang ditemukan pada bab ini, di mana Amerika Serikat menjadi salah satu pelapor dalam penggunaan teknologi digital dalam diplomasi dengan membentuk Office of Diplomacy pada tahun 2002 di bawah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Perkembangan ini kemudian diperkuat dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi diplomatik yang memungkinkan negara menjangkau publik luar negeri secara lebih luas dan interaktif. Hal ini semakin relevan karena jumlah pengguna media sosial yang sangat besar, di mana Instagram memiliki sekitar 1,35 miliar pengguna aktif di dunia pada tahun 2023, menjadikannya salah satu platform yang potensial untuk diplomasi digital. Dalam konteks Indonesia, pemerintah Amerika Serikat memanfaatkan Instagram Amerika sebagai sarana diplomasi digital untuk menjangkau masyarakat Indonesia melalui konten terkait pendidikan, budaya, dan kegiatan publik. Akun ini secara aktif mempublikasikan konten untuk membangun interaksi dengan masyarakat Indonesia di ruang digital. Selain itu, peningkatan jumlah pelajar Indonesia mengikuti program pertukaran jangka pendek ke Amerika Serikat mencapai sekitar 28,6%, serta sekitar 10% pelajar Indonesia melanjutkan studi ke Amerika Serikat, menunjukkan adanya dampak dari berbagai program komunikasi dan diplomasi yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram Amerika untuk melihat bagaimana media sosial digunakan sebagai strategi dalam membangun citra Amerika Serikat di Indonesia. Selanjutnya, pada bab 4, analisis diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram Amerika di Indonesia. Bab ini menganalisis aktivitas akun Instagram Amerika pada periode November 2023 sampai Januari 2024 untuk melihat bagaimana diplomasi digital Amerika Serikat dijalankan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik diplomasi digital tersebut tercermin melalui 8 komponen kerangka. Ilan Manor dan Elad Segaf. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diplomasi digital Amerika Serikat melalui Amerika dilakukan dengan membangun interaksi dengan publik Indonesia, mempromosikan nilai-nilai Amerika Serikat, menjalin kolaborasi dengan aktor non negara, serta menyediakan informasi dan layanan konsuler. Pada subbab 4.1, aktivitas diplomasi digital AS melalui Instagram Amerika di Indonesia, di mana bab ini memaparkan terkait distribusi unggahan berdasarkan konsep diplomasi digital, di mana untuk konsep yang maksudnya untuk aspek yang dominan muncul itu ada pada aspek praktis new public diplomacy, di mana di sejumlah 195 unggahan terdapat 194 unggahan yang menggunakan aspek praktis new public diplomacy. Lalu dilanjut dengan online Q&A session sebanyak 89 unggahan, lalu collaborative and network approaches sebanyak 81 unggahan, dan juga selanjutnya ada overcome limitation of traditional diplomacy sebanyak 51 unggahan, lalu frame the nation sebanyak 39 unggahan, engagement and listening sebanyak 22 unggahan, selfie diplomacy sebanyak 20 unggahan, dan juga consular aid yang paling sedikit itu sebanyak 16 unggahan. Berikut merupakan analisis dari kedelapan konsep yang digunakan untuk menganalisis pada topik ini, di mana delapan konsep itu dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan tematisasi masing-masing. Yang pertama itu pada 4.2
penjangkauan publik secara interaktif dalam diplomasi digital at Amerika. Hasil analisis menunjukkan bahwa akun Instagram at Amerika membangun interaksi dengan publik Indonesia melalui komunikasi dua arah seperti ajakan berdiskusi, webinar, dan respon terhadap komentar. Praktek ini mencerminkan penerapan komponen praktis New Public Diplomacy, Engagement and Listening, serta online Q&A session, di mana dapat dilihat pada salah satu unggahan yang telah peneliti tampilkan di slide dan juga ada grafik yang mencerminkan pergerakan jumlah likes dan juga komen pada unggahan bulan November tahun 2023 sampai Januari 2024. Lalu pada poin selanjutnya, 4.3 promosi nilai-nilai Amerika Serikat melalui diplomasi digital at Amerika. Unggahan at Amerika menonjolkan nilai Amerika Serikat seperti keberagaman, demokrasi, dan kebebasan melalui visual dan narasi, guna membangun citra positif. Strategi ini mencerminkan penerapan selfie diplomasi dan frame the nation. Dapat dilihat pada salah satu unggahan yang telah peneliti tampilkan di slide. Lalu selanjutnya ada subbab 4.4 kolaborasi dengan aktor non-negara dalam diplomasi digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa Amerika melibatkan aktor non-negara seperti komunitas, pelajar, dan organisasi melalui kolaborasi konten dan kegiatan bersama. Praktik ini mencerminkan kolaboratif and network approaches serta upaya mengatasi keterbatasan diplomasi tradisional. Lalu selanjutnya ada 4.5 Amerika sebagai sarana pelayanan dan informasi konsuler. Instagram Amerika digunakan untuk menyampaikan informasi pendidikan dan layanan konsuler seperti program pertukaran pelajar, konsultasi, dan peluang studi ke Amerika Serikat. Praktis ini mencerminkan komponen consular aid yang memanfaatkan media sosial untuk menyediakan informasi secara cepat dan mudah diakses oleh publik, di mana juga dapat dilihat pada slide untuk contoh dari penerapan aspek yang digunakan di unggahan Instagram Amerika oleh Amerika Serikat. Sehingga selanjutnya pada bab kelima yaitu bab penutup dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi digital Amerika Serikat melalui Instagram Amerika digunakan untuk membangun interaksi dengan masyarakat Indonesia sekaligus memperbaiki citra negara. Melalui konten visual yang menunjukkan nilai keberagaman, demokrasi, dan inovasi, akun ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara Amerika Serikat dan publik Indonesia. Selain mempromosikan citra negara, Amerika juga menyediakan informasi pendidikan serta kolaborasi dengan berbagai aktor non-negara, sehingga Instagram tidak hanya berperan sebagai media promosi, tetapi juga berperan sebagai ruang diplomasi digital yang memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan masyarakat Indonesia. Lalu untuk saran, diplomasi digital melalui media sosial perlu perlu terus dikembangkan dengan strategi komunikasi yang lebih interaktif dan responsif terhadap opini publik. Pemerintah Amerika Serikat dapat meningkatkan efektivitas diplomasi digital dengan memperkuat interaksi dua arah dan memperluas kolaborasi dengan komunitas serta aktor digital. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode analisis yang lebih beragam untuk melihat pengaruh diplomasi digital terhadap persepsi publik. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.